Saya merasa saya nggak cocok di sana. Saya merasa kesalahannya saya ambil jurusan. Saya tidak menghargai berkat yang Tuhan kasih buat saya, udah dikasih kesempatan masuk fakultas kedokteran. Ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang mau daftar situ. Saya dikasih kesempatan dan saya mau sia-sia. Belum kan? That's me. Saya. Itu saya. Itu saya. Saya hampir demo. Semua ada harga yang harus dibayar. Semua ada proses. Semua ada usaha yang harus dilakukan. Apakah terus dengan kita berdoa tiba-tiba enggak? Tapi saya mau cerita dari mana saya datang nih teman-teman. Belum tahu Yesus, jangan salah. Tiap pagi 4:30 pagi lu pada bangun, gue udah bangun, gue udah masuk apel, gue udah berdoa, ngerapal doa, baca doa yang ada catatannya. Selalu tiap pagi 4:30. Kalau belum pernah ada yang homestay di Bruderan, gue endorse deh, lu cobain deh. Nanti lu ngerti yang gue maksud. Makan itu dibatas 15 menit harus beres. Cleaning makan, cleaning tutup. Masih ada yang makan, dilempar plung, gitu. Itu panti asuhan gue. Sekarang nggak tahu ya kalau berdua atau enggak. Tapi masih eksis. Kalau ada yang ke Ambarawa cari asrama St. Louis SD Pamudilur Ambarawa. Isinya teman-teman gue yang bapak ibunya cerai, yang udah nggak ada bapak ibunya, yang bapak ibunya susah kayak gue, yang dibuang sama keluarganya nggak diaku. Isinya orang-orang kayak begitu. Jadi jangan heran kalau gue bilang gue dibully dihajar itu betul dihajar, karena rata-rata temperamental, gambar dirinya rusak. Di tengah keputusasaan saya waktu saya di fakultas kedokteran itu, saya kasih tahu apa yang berubah saya. Selain 23 tahun yang lalu saya duduk kayak kalian di ruangan kayak begini. Saya tadi udah gak mau berangkat, udah 4 kali saya cancel. Tapi satu orang begitu keen saya harus berangkat. Sampai dia bilang saya bayarin dulu. Saya nangis. Ada orang mau bayarin gue buat retret. Wah, siapa gue? Kenapa gue harus penting banget gue pergi ke Talita? Sampai gue dijemput ditunggu depan pintu kamar, harus keluar tuh, baju harus di-packing sama dia. Untuk berangkat Talita, dan itu bukan cerita kosong. Itu fotonya. Kelihatan ada dokter yang mana? Nah, carilah. Pokoknya ada di situ. Ada dokter di situ. Yang WA teman saya namanya Tesyoling dari GI Agalunggung. Dia tiba-tiba setelah 23 tahun nggak pernah WA, nggak pernah kontak, tiba-tiba ke DM. Roni ya katanya. Dia dulu di Talita ya. Anak udah berapa Ron? Ingat ya ini foto kita sama kita. Saya tanya ulang langsung. Jadi kayak duduk kalian 23 tahun lagi misalnya, tiba-tiba Yonatan kamu ingat gue nih, gitu. Udah jadi absen nih. Tiba-tiba di WA saya. Tiba-tiba di WA. Dia tiba-tiba ingat karena nggak tahu juntrungannya di mana. Kosimo tuh lagi khotbah, katanya kesaksian tentang saya nggak tahu. Terus dia ingat ini dokter Roni yang dokter itu bukan katanya, dicari terus di WA saya. Saya bilang iya, that's me, saya bilang gitu. Juli 2023, 23 tahun yang lalu. Anak yang udah hampir putus kuliah, mau DO, mau berhenti, mau keluar, mau nyerah, mau nggak puas. Hari itu saya ketemu Tuhan. Hari itu saya ketemu Om Yajen. Besok pagi beliau akan isi. Saya bertobat ikut Tuhan. Dan hari ini saya berdiri di sini. Hari ini saya cerita sama kalian. Tuhan yang sama, Tuhan yang baik, Tuhan yang ada buat kalian. Amin. Amin nggak kedengeran? Amin. Kurang kenceng. Lebih kok jadi lebih gak kenceng itu ya? Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya di dalam retret itu menemukan satu hal penting. Slide. Yaitu saya sadar bahwa saya punya identitas baru sebagai anak Allah. Bukan sekedar kata teori, kata orang, bukan sekedar karena ngapalin, bukan sekedar karena di gereja tiap minggu, tapi sesungguh-sungguhnya saya merasa bahwa Tuhan saya. Di 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini penting teman-teman. Ikut Kristus untuk perjalanan hidup kalian bersama dengan Tuhan. Identitas baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya merubah
seluruh segi hidup saya dari awal sampai belakang. Saya nggak bilang bahwa di dalam konteks perubahan tersebut tidak ada lika-liku dan kondisi yang turun naik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Saya selalu bilang kapal laut, teori kapal laut. Ya, saya selalu bilang teori kapal laut. Kapal laut ya, itu gak akan pernah tenggelam karena badai besar sekelilingnya. Gak pernah. Mau itu dipelanting ke kiri, pelanting ke kanan, gak akan pernah tenggelam. Dia tenggelam kalau ada bolong. Kalau ada bolong di badan kapalnya. Kalau itu ada bolong, air itu masuk. Mau sehebat apapun kalian, tenggelam. Mau bolongnya sekecil apapun, tenggelam. Jangan buka bolong. Di dalam identitas baru kalian bersama dengan Kristus, hidup seutuhnya buat Tuhan, berjalan sama Tuhan. Saya rindu untuk melihat cerita-cerita indah kalian. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin 20 tahun lalu. Kami berdiri di sini bilang, 20 tahun yang lalu saya, 5 tahun yang lalu saya, hari ini saya melayani Tuhan dan buat adik-adik saya, buat kalian yang duduk di sana. Saya akan sangat bahagia sekali dan saya yakin Tuhan sangat bahagia karena bukan saja kalian diberkati tapi menjadi berkat buat Tuhan. Identitas yang baru itu membuat kalian bukan menjadi seorang penggemar. Penggemar itu beda dengan pengikut. Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku, bukan jadi penggemarku. Bukan. Kamu di sini untuk belajar menjadi seorang pengikut yang betul. Move from fan to follower. Fan itu ya, contoh kamu senang sama K-pop, itu fan namanya. Kamu senang sama klub bola, itu fan. Kamu senang sama atlet terkenal untuk martial art, itu fan. Kamu tahu semuanya, bahkan kamu apal dia suka pakai baju warna pink, ukurannya XL gitu misalnya, sepatunya 83 ukuran ngaco ya. Tapi maksud saya kamu sampai apal tuh detail seorang. Kamu apal betul sama detail seorang. Tapi saya mau tanya, kamu apal detailsnya Tuhan di dalam hidup kamu? Kalau saya mau tanya, di ruangan ini siapa yang merasa Tuhan baik? Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Siap ya? Ini langsung jawab ya. Siapa yang merasa baik buat Tuhan? Angkat tangan. Kok ragu-ragu? Saya merasa gini, coba ulang lagi. Siapa yang merasa hidupnya udah baik, komit buat Tuhan? Angkat tangan. Kenapa ini jadi pertanyaan penting? Karena seringkali manusia itu senangnya menerima dan menuntut. Tapi kadang-kadang kita bilang kita sangat mengasihi Tuhan, tapi kasih yang kita kasih ke Tuhan itu bukan kasih yang memberi, tapi kasih yang menuntut, bukan kasih yang tulus. Mulai hari ini dengan identitas yang baru bergeser ya, dari seorang fan atau sekedar
penggemar menjadi seorang pengikut Tuhan yang sesungguhnya, benar-benar ikut Tuhan.